Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviatul Izah. Saya dari kelas 12 IPA 3. Adanya saya di sini untuk memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Alternatif Pembuatan Bioplastik Ramah Lingkungan Menggunakan Kulit Pisang Raja. Saya merasa sangat terhormat karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan karya tulis ilmiah saya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Kepala Madrasah Aliyah MA Haskempek. Langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian saya. Yang pertama, sampah plastik sulit terurai secara alami. Memang benar, penggunaan sampah plastik di kalangan masyarakat itu sulit terurai dan menjadi masalah untuk setiap hari. Oleh karena itu, limbah plastik di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Maka kita harus menemukan alternatif untuk mengurangi sampah plastik tersebut. Yang kedua yaitu plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Nah, plastik konvensional, plastik komersil itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai dan hancur dengan sempurna. Yang ketiga yaitu diperlukan alternatif plastik ramah lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan alternatif plastik ramah lingkungan adalah plastik tersebut mudah terurai oleh mikroorganisme, sehingga tidak seperti plastik-plastik konvensional yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Maka, salah satu solusinya bisa dengan menggunakan kulit pisang raja. Karena kulit pisang raja itu mengandung pati yang sangat tinggi dan bisa sebagai alat pengganti untuk plastik konvensional. Selanjutnya yaitu berpotensi dijadikan bahan bioplastik biodegradable. Biodegradable artinya mudah terurai. Nah, ketika kita menggunakan bioplastik yang mudah terurai, maka permasalahan-permasalahan lingkungan seperti tersumbatnya jalan air, terus racun bagi organisme, banjir, dan masalah sulit terurai oleh plastik itu mudah ditangani dengan adanya bioplastik biodegradable. Selanjutnya yaitu rumusan masalah saya. Nah, saya mempunyai 2 poin pada rumusan masalah saya. Yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan bioplastik ramah lingkungan menggunakan kulit pisang raja. Dan yang kedua yaitu bagaimana sifat dasar bioplastik yang dihasilkan dari kulit pisang raja. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, seperti halnya rumusan masalah, tujuan penelitian saya itu juga ada 2 dan sama seperti rumusan masalah, yaitu 1 untuk mengetahui proses pembuatan bioplastik menggunakan kulit pisang raja. Saya membuat sendiri bioplastik tersebut mengobservasi dari bahan-bahan limbah-limbah kulit pisang raja yang tidak terpakai oleh pedagang-pedagang seperti pedagang gorengan, pedagang pisang, atau olahan-olahan pisang lainnya. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui sifat dasar bioplastik yang dihasilkan dari kulit pisang raja. Setelah saya mengobservasi dari penelitian saya melihat bagaimana seperti perbedaan-perbedaan sampel dan perbedaan-perbedaan karakteristik bioplastik yang saya dapatkan dari penelitian saya. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Sebenarnya untuk aspek manfaat penelitian itu sangat banyak, tapi saya di sini hanya mengambil aspek lingkungan dan aspek masyarakat. Untuk aspek lingkungan yaitu mengurangi pencemaran plastik dengan menghasilkan alternatif plastik yang mudah terurai. Maksudnya di sini adalah pencemaran plastik. Tadi seperti tersumbatnya jalan air, racun bagi mikroorganisme, dan banjir. Nah, dengan kita menggunakan plastik biodegradable, kita bisa mengurangi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yaitu bagi masyarakat memberikan cara pemanfaatan limbah kulit pisang raja sehingga lebih bernilai guna. Nah, kadang seperti pedagang-pedagang dari pisang goreng ataupun apa tidak tahu limbahnya harus dikemanakan, dibuang atau tidak ada harga nilai atau nilai gunanya. Maka di sini saya akan mengajak bahwasanya bisa loh dari kulit pisang raja itu untuk digunakan sebagai bioplastik ramah lingkungan yang juga aman untuk lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kajian teori saya, yaitu bioplastik. Pengertian bioplastik adalah bioplastik merupakan bahan-bahan
plastik yang terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah terurai oleh mikroorganisme sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik konvensional pada biasanya. Nah, kenapa sih saya menggunakan kulit pisang raja? Karena kulit pisang raja itu mengandung pati yang sangat tinggi dibandingkan dengan kulit pisang yang lainnya, seperti kulit pisang Ambon, kulit pisang tanduk, dan kulit pisang yang lain. Dan untuk menambahkan pada penelitian saya juga dengan menambahkan gliserin dan juga cuka untuk menetralkan pada pembuatan bioplastik saya. Penelitian yang relevan. Nah, sebelum saya melakukan penelitian, saya juga melihat penelitian-penelitian yang terdahulu seperti dari penelitian Farida Hanum dan juga Anggerika. Saya melihat perbedaan dari penelitian mereka dan penelitian saya. Nah, jika penelitian Farida Hanum memaparkan tentang pektin untuk penelitiannya, dan Anggerika memaparkan tentang vitamin C dan juga untuk penambahan es krim, maka saya menggunakan kulit pisang raja untuk pembuatan bioplastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Ya, yang pertama yaitu jenis penelitian. Saya menggunakan kualitatif. Artinya kualitatif tersebut saya mendeskripsikan dari semua data yang saya dapatkan dan tidak mengukur angka-angka pada penelitian saya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu saya mengobservasi. Saya mengobservasi apa yang saya mencoba mempraktikkan membuat bioplastik tersebut, bagaimana sifat dasarnya tersebut. Dan fokus penelitian saya hanya pada proses pembuatan bioplastik ramah lingkungan menggunakan kulit pisang raja, juga pada sifat dasar yang dihasilkan dari kulit pisang raja tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian yaitu dari mulai tahapan tahapan persiapan, tahapan analisis data, pengumpulan data, dan pada kesimpulan. Hasil penelitian saya yaitu yang pertama, proses pembuatan bioplastik menggunakan kulit pisang raja. Saya maaf, izin untuk melihatkan video dari pembuatan bioplastik saya. Nah, berikut adalah pembuatan bioplastik yang saya buat sendiri. Bisa agak dibesarkan nggak volumenya? Long email. Dia lalu diblender dan saling menggunakan kain. Yang kedua, tadi cuka, yang keduanya agar dan yang keempatnya ada. Alat-alatnya yaitu kaki, spatula, sendok teh, sama pan. Oke, dari cairan tersebut itu adalah saripati dari kulit pisang raja. Cara pembuatannya yaitu dengan cara memotong-motong kulit pisang raja tersebut, lalu memblendernya dan menambahkan dengan sedikit air. Setelah itu, cairan tersebut diperas sehingga mendapatkan saripati yang lebih maksudnya tidak ada ampas dari saripati tersebut. Lalu ditambahkan dengan cairan gliserin dan juga cuka, juga tepung tapioka untuk menambah kekentalan pada bioplastik tersebut. Setelah ini, cairan bioplastik bisa dimasak sampai pada kekentalan seperti bubur. Nah, seperti ini.
Itu lagi dimasak tuh. Dengan menggunakan api kecil sampai benar-benar seperti mungkin agak seperti tekstur slime. Nah, seperti kalau sudah sampai bertekstur seperti itu, selanjutnya yaitu ditaruh pada tempat yang sejajar, artinya tidak bergerinjal. Lalu diusapkan, diratakan pada tempat tersebut. Nah, ini tahapan terakhirnya yaitu penjempuran. Penjempurannya itu sampai pada kulit bioplastik tersebut itu mudah bioplastik tersebut mudah lepas pada tempatnya tersebut. Yang maaf ayah. Yang kedua yaitu sifat dasar bioplastik. Nah, setelah saya mengobservasi sendiri, saya membuat 3 sampel. Yang pertama yaitu dari yang menggunakan 100 gram cairan saripati dari kulitnya tersebut, 150 dan 200. Hasilnya berbeda-beda. Dari cairan yang 100 gram itu menghasilkan tekstur yang lentur, tidak mudah robek, dan tidak mudah larut dalam air. Tapi pada cairan yang 200 gram itu mudah robek, lengket, dan juga tidak lentur. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya kalau misalkan semakin banyak saripati yang digunakan untuk bioplastik, maka hasilnya akan semakin jelek. Jadi lebih baik menggunakan ukuran 100 gram. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kulit pisang raja memiliki kandungan pati, selulosa, dan pektin yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik. Pemanfaatan limbah kulit pisang raja menjadikan bioplastik merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik sintesis karena bersifat ramah lingkungan dan mudah terurai. Nah, seperti tadi yang sudah saya lakukan, saya meneliti kembali lalu menemukan bahwasanya bioplastik tersebut membutuhkan penelitian-penelitian yang lebih luas lagi supaya benar-benar bisa digunakan untuk masyarakat dan juga bisa berada pada lingkungan sekitar kita. Jadi penggunaan sampah konvensional itu bisa terminimalisir dengan adanya bioplastik. Sudah, Bapak. Sekian pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk, Maya, silakan duduk. Bagus ya. Saya pikir ini menarik ya. Karena ya tentunya ini masih awal ya. Masih awal. Tentunya nanti kalau ingin menjadi plastik itu kan berarti harus ada produksi massal ya. Iya. Satu pertanyaan dulu yang nanti akan disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kira-kira apa alasan latar belakang kenapa kamu lebih memilih tema ini, yaitu tentang pisang raja untuk dibuat sebagai bioplastik? Baik, izin menjawab. Iya. Permasalahan limbah plastik yang berada di Indonesia sangat amat mengganggu pada masyarakat, apalagi dengan penggunaan plastik konvensional. Maka saya tertarik untuk mengambil penelitian ini karena dengan adanya alternatif seperti bioplastik itu bisa meminimalisir penggunaan banyaknya limbah sampah yang berada pada lingkungan sekitar kita. Ya, berarti ini juga salah satu pembuktian kepedulian lingkungan. Ya, bagus. Ya, ini perlu semangatnya, bagus lah. Artinya memang harus terus dikembangkan ya. Memang plastik ini sesuatu yang selama ini menjadi masalah ya. Nah, tadi bagaimana masalah rumusan masalahnya kan, pertama bagaimana proses pembuatan bioplastik ramah lingkungan menggunakan kulit pisang raja ya. Tadi sudah dijelaskan, bahkan sudah ada videonya ya. Cuma hasilnya kalau bisa sih
Ada nggak bioplastik yang Tidak. Oh, ada tapi kebetulan tidak di dari bawah? Ya, Iya, itu bagus tuh kalau ditampakkan tuh ini hasilnya ya, iya, meskipun itu ya tadi ya, apa namanya, hasil sementara karena kan untuk iya, dijadikan sebagai eh, dijadikan apa, wadah mau belanja dan lain sebagainya, kan berarti ada produksi massal ya. Yang kemudian yang kedua, bagaimana sifat dasar bioplastik dihasilkan dari kulit pisang raja? untuk sifat dasar itu tergantung dari saripati yang kita masukkan pada bioplastik tersebut. Hmm. Misalnya, semakin banyak saripati yang masuk pada bioplastik tersebut, maka hasilnya akan lengket dan lengket dan mudah larut pada sebuah larutan. Tapi jika kita menggunakannya dengan proporsi yang tepat, maka bioplastik tersebut akan lentur, tidak tidak lengket dan tidak lengket dan akan digunakan dengan baik. Kira-kira kadarnya harus berapa? Kan berarti tadi ada bahan-bahannya tuh, Ya, ada kulit, saripati pisang raja ya, ada kemudian gliserin, gliserin, ada cuka, ada cuka, aquades, aquades, tepung tapioka. tepung tapioka. Ya, Kira-kira sudah diketahui ya komposisinya harus berapa-berapanya. ya Yang jelas sudah. jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak saripati saripati kulit pisang. kulit pisangnya. Dan itu yang perlu ada penelitian ulang. Kalau misalnya dengan saripati kulit pisang yang lain atau mungkin bahan-bahan lain, kira-kira bisa nggak? Eh, Sebenarnya bisa, tapi karena kulit pisang raja itu mengandung saripati yang sangat tinggi dibandingkan kulit pisang yang lainnya, maka lebih baik untuk menggunakan dari kulit pisang raja. Pada biasanya kulit bioplastik itu menggunakan singkong. Dan sekarang Oh, sudah ada plastik bioplastik boleh ya. menggunakan plastik plastik seperti plastik konvensional menggunakan singkong yang mudah Bahan dasar terurai. singkong. Dan itu sudah diproduksi Ya, massal. dan itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Nah, ini adalah penelitian yang terbaru menggunakan kulit pisang raja. Kulit pisang raja. Ya. Ya, tapi saya tadi soalnya semakin banyak kulit pisang rajanya, jadi semakin kualitasnya semakin buruk kan ya. Iya, Berarti hanya sedikit saja. iya. Nanti jangan-jangan kulit pisang raja tidak menentukan. Oh, Tidak menentukan. Atau memang itu sesuatu yang menentukan memang. itu sepertinya membutuhkan penelitian selanjutnya. Ah, ya. Paling tidak ini mendorong, memotivasi peneliti-peneliti yang lain ya, Ya, untuk bagaimana agar kulit pisang raja ini bisa gunakan. digunakan untuk membuat bioplastik. Potensinya besar berarti ya. Ya, potensinya besar. Ya, bagus, bagus, bagus. Saya pikir bagus, dan ini tentunya bisa menjadi motivasi bagi yang lain dan peneliti-peneliti yang tentunya lebih lebih pengalaman dan lebih ilmunya lebih dalam ya. Ya, Bagaimana saripati kulit pisang raja bisa digunakan untuk membuat bioplastik ya. ya. Ya, bagus, bagus. Saya pikir cukup ya. Ya, Terima bagus, kasih bagus. ya. Terima kasih, bagus. Oke, sekian pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, atau mungkin saya butuh penelitian-penelitian selanjutnya untuk bisa menghasilkan karya-karya yang mungkin lebih bisa mungkin bisa lebih digunakan secara massal. Ya, berarti kamu tuh ada calon jadi ilmuwan. Terus Amin. meneliti ya. Amin. Ya, Ya, terima kasih ya, ayah. ya, ilmuwan masa depan lah. Amin. Ya, makasih, makasih. Ya, permisi ayah. Ya.